minta tolong dengan dia. Cuma anak bilang dia sudah pergi ke tempat Christopher. Kemungkinan orang lain yang jemput atau Christopher yang jemput, tak tahu, tak pasti. Sama-sama berasal dari Indonesia, dua orang perempuan ini bisa dibilang perempuan yang sukses berkarir di luar negeri. Sayangnya karir mereka bukan karir yang pantas untuk dibanggakan. Biasanya kebanyakan orang Indonesia yang di luar negeri, mereka akan membangun karir atau prestasi yang bisa dibanggakan dan bisa mengharumkan nama Indonesia di mata dunia. Ya walaupun karir mereka tidak membanggakan, tapi mungkin keluarga mereka bangga ya sama mereka berdua. Buat yang baru ngikutin akun gua, mungkin kalian belum tahu siapa mereka. Jadi gua kasih tahu nih ya. Jadi mereka ini adalah agent atau calo yang biasa ngerekrut tenaga kerja dari Indonesia untuk dipekerjakan di luar negeri di perusahaan scam. Yang ini di Kamboja, yang ini di Myanmar. Modus mereka itu kurang lebih sama, iming-imingnya bekerja di restoran di Thailand. Untuk mengelabui para korban atau mendapatkan para tenaga kerja, biasanya mereka akan menyebar informasi lowongan kerja melalui grup-grup di sosial media. Dan mereka biasa menggunakan nama online yang berganti-ganti. Kita mulai dari yang ini. Nama aslinya Nur Hasanah, berasal dari Trenggalek, Tulungagung, Jawa Timur. Biasa menggunakan akun Nur Hasanah Nurha atau akun baru ini. Tulisannya tulisan Khmer, jadi gue nggak bisa baca. Dia ini stay di Kamboja, di Buffet, bekerja sebagai translator. Lalu yang ini, informasinya dia ini berasal dari Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung. Bernama asli Rukini, biasa menggunakan nama online HR Ayu, HR Xiaomi, HR Ara, atau biasa juga dipanggil dengan Ani. Kalau ini Ibu Ani, kalau ini Ani, tapi bukan Ani-Ani. Kalau dia tinggalnya di Myanmar, dia juga seorang translator di perusahaan scam. Cuman bedanya kalau yang ini dia tidak pernah melakukan kekerasan. Dia hanya biasa menjual orang-orang Indonesia ke perusahaan-perusahaan company. Dia juga tidak membayarkan gaji atau hak pekerjanya. Nah kalau yang ini informasinya dia sedikit sadis, sedikit kasar, suka melakukan kekerasan, suka pukul. Jadi teman-teman hati-hati ya, jangan sampai kalian, teman kalian, keluarga kalian, atau orang-orang dekat kalian terjebak informasi lowongan kerja palsu yang mereka sebarkan di sosial media. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ibu dari Najwa Alia, Kawan TPPO di Kamboja. Nah, yang jenazahnya belum dapat dipulangkan sebab biaya yang terlalu tinggi, 130 juta. Adapun kronologi kepergian anak saya itu pada tanggal 29 Mei meminta izin kepada saya untuk ikut ujian interview BCA di Medan bersama 4 orang kawan-kawannya dari sekolah lain. Setelah kepergiannya pergi ikut interview BCA, sampai sore anak saya tak pulang ke rumah. Saya telepon-telepon, dia tak mengangkat handphone. Sampailah menjelang maghrib, dia angkat handphone, dia bilang dia udah sampai ke Thailand, Bangkok. Saya tanya siapa yang membawa, dia bilang ada 4 orang dengan kawan yang interview. Kemudian dia bilang besok paginya akan pergi ke Kamboja. Karena saya tahu Kamboja adalah negara yang sedang zona merah, saya cepat-cepat buat laporan. Mula pertama saya buat laporan di kantor polisi terdekat, tetapi mereka mengatakan anak saya sudah dewasa, umur 18 tahun, jadi sudah lepas di bawah awasan orang tua. Setelah sampai di Kamboja, saya sudah tak boleh hubungi anak saya lagi, tetapi dia ada terkadang-kadang menghubungi adik saya dan abang dia melalui SMS. Karena selalu susah berkomunikasi dengan anak saya ada buat laporan sana-sini juga. Macam ke imigrasi, saya tanya kepergian dia itu memang melalui airport atau macam mana. Waktu buat laporan, anak saya selalu ada SMS saya mengancam akan melaporkan saya balik sebab mencari dia. Tapi waktu saya telepon balik nomor anak saya tuh tak boleh dapat. Dari situlah saya semakin risau, semakin khawatir. Ada kecurigaan sesuatu yang terjadi dengan dia. Setelah 2 bulan di Kamboja, saya mendapat berita anak saya ada di rumah sakit dalam keadaan kritikal. Dan setelah 4 hari di rumah sakit, dia meninggal dunia. Saya tak dapat pasti kenapa anak saya kritikal di rumah sakit dan meninggal di rumah sakit. Macam sesuatu yang tak wajar. Sebab anak saya baru berumur 18 tahun dan setahu saya selama ini dia tiada penyakit apapun. Waktu anak saya kritikal di rumah sakit, saya ada isi laporan di website perlindungan WNI dan KBRI Phnom Penh bertindak menginvestigasi anak saya yang sedang di rumah sakit. Setelah KBRI bertindak, tetapi nyawa anak saya sudah tak dapat diselamatkan dan dia sekarang jenazahnya ada di KBRI Phnom Penh. Sedangkan tempat pemakaman jenazah meminta ekspedisi jenazah, meminta pengirim penghantaran jenazah dalam biaya 130 juta.
Sekarang pihak pemakaman jenazah membagi dua pilihan kepada saya, pemulangan jenazah atau pemakaman jenazah di Kamboja. Kalau untuk pemulangan, pengurusan jenazah meminta 130 juta untuk biaya pemulangan. Kalau untuk biaya pemakaman di Kamboja, mereka minta 50 juta. Sekarang saya dalam keadaan terdesak. Saya memohon dan meminta pemerintah atau publik memberi solusi permasalahan yang saya hadapi ini. Saya memang tak tahu mau berbuat apa lagi sekarang, karena jenazah perlu dipulangkan secepatnya atau dimakamkan secepatnya juga. Yo guys, balik lagi bersama saya tentunya Uki Kelvin. Nah, ini masuk lagi ke segmen lama sih sebenarnya, dulu lama, tapi aku baru bahas lagi ya. Ini ada berita gadis asal Deli Serdang meninggal di Kamboja tanggal 12 Agustus kemarin ya, 2025. Mau interview kerja di bank ya, ternyata dibawa ke Thailand sampai ke Kamboja, katanya gitu guys ya. Dan pihak keluarga tidak mampu untuk memulangkan jenazahnya dari Kamboja. Waduh, ini ada lagi ya korban baru ya. Awalnya mau interview kerja di bank dan ternyata dibawa ke Thailand guys ya. Nah, ini kita lihat beritanya seperti apa ya. Bintang Bumi Indonesia ya. Ini aku dari Bintang Bumi Indonesia ya, akunnya ya. Nah, ini kita lihat seperti apa. Kita reaction bareng-bareng guys ya. Mungkin kalian punya komentar apa, nanti bisa tulis di kolom komentar ya. Seorang ibu di Percut Setuan, Deli Serdang, meminta bantuan pemerintah untuk memulangkan jenazah anaknya, Nazwa Alia, dari Kamboja. Nazwa dikabarkan meninggal akibat overdosis obat setelah sempat dirawat selama 4 hari. Biaya pemulangan jenazah sebesar $8.500 Amerika atau sekitar 138 juta rupiah tidak mampu dipenuhi oleh sang ibu, Laniari Hasibuan. Sebelumnya, Nazwa berpamitan untuk ujian kerja di Bank BCA, tetapi justru pergi ke Thailand dan kemudian ke Kamboja. Di sana, ia bertemu dengan seorang pria Inggris yang dikenalnya. Setelah itu, komunikasi Nazwa dengan keluarga terputus hingga akhirnya pihak keluarga menerima kabar bahwa Nazwa meninggal dunia. Kini, jenazah Nazwa masih tertahan di Kamboja dan sang ibu berharap pemerintah bisa membantu pemulangannya. Waduh, serem banget ya. Kabar duka datang dari Kamboja. Nazwa Alia 19 tahun ya, tuh kan, gadis asal Sumatera Utara meninggal di Kamboja guys. Seorang gadis asal Sumatera Utara meninggal dunia setelah beberapa hari menjalani perawatan di sebuah rumah sakit di Phnom Penh. Wah, ini mah curiga sudah hilang ya. Hilang itunya lah pokoknya ya. Ini masih terpukul dan sulit menerima kenyataan bahwa anak bungsunya harus pergi berkutu cepat. Dan sulit menerima kenyataan bahwa anak bungsunya harus pergi begitu cepat. Oh, begitu cepat. Nazwa Alia, maka digambar. Ini ada nih ya. Nazwa Alia, identitas diri, menjunjung kehormatan dan harga diri. Akhir kehidupan mati dibunuh dengan tragis ya. Ya ampun, ngeri banget guys tuh Dira. Atau kecelakaan ya. Suka dengan hal yang teratur, tertata, apa ini? Maka di gambar ini, ada hanya satu saja identitas bercetak tebal, dan salah satunya adalah mati dibunuh dengan... Waduh. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mendengar kabar dari Jepang tentang meninggalnya Andre yang berasal dari Cirebon, pekerja migran di Jepang yang meninggal dunia saat tenggelam di perairan di sungai di Jepang. Donasi pemulangan jenazah almarhum Andre ya. Donasi sudah terkumpul dan cukup untuk pemulangan jenazah almarhum Andre. Ini disampaikan oleh Mas Eko yang berada di Jepang, perwakilan teman-teman yang ada di Jepang, dan juga KBRI yang ada di Jepang, beserta tadi rapat beserta KP2MI. Jadi saya secara pribadi mengucapkan banyak-banyak sekali terima kasih buat teman-teman donatur khususnya yang sudah mengirimkan uangnya dengan satu pintu di tempatnya Mas Eko.
Jadi karena saya sendiri perwakilan dari keluarga mempercayakan sama saya, tetapi saya tetap dengan satu kata, satu pintu. Karena kalau dua pintu itu akan menjadi seolah-olah kita mencari panggung masing-masing. Walaupun banyak yang nanya, kenapa Yuni ikut campur? Itu kan masalahnya Jepang. Kenapa Yuni ikut campur? Karena itu masalahnya Jepang. Sebentar, keluarga yang mencari saya. Kalau keluarga tidak mencari saya pun tidak akan ikut campur. Dan keluarga mempercayakan pada saya untuk koordinasi. Jadi semuanya clear, dibantu oleh para donatur dan teman-teman yang ada di Jepang. Jadi semuanya clear ya. Dan penggalangan dana untuk pemulangan jenazah almarhum Andre ditutup. Tadi sempat saya rekam pembicaraan kami dengan Mas Eko dan perwakilan KBRI dan perwakilan KP2MI. Saya mewakili keluarga mengucapkan banyak sekali terima kasih buat teman-teman yang sudah memberikan bantuan, doa, dan mungkin kalau tidak viral, tidak ditangani. Sebenarnya di Jepang itu sudah ditangani, tetapi dengan adanya viral ini sebenarnya ada maksud baik di balik semua itu. Ternyata almarhum Andre itu pingin dikawal di hari pernikahannya. Jadi ini ada maksud dan tujuannya. Jadi Andre itu punya cita-cita pernikahannya dikawal. Tapi Tuhan berkata lain, tetapi Andre tetap dikawal, tapi tinggal nama. Jadi buat teman-teman, jangan mengambil segi negatifnya. Kenapa kok sampai viral? Kenapa kok sampai viral? Ya, Tuhan punya rencana atas hidup kita masing-masing. Mungkin saat pernikahannya si Andre ini nggak bisa dikawal nih, karena dia belum sempat menikah. Jadi buat teman-teman, yuk berpikiran positif dengan segala keadaan yang ada. Dan terima kasih sekali buat semua orang yang sudah terlibat secara langsung ataupun tidak langsung untuk pemulangan jenazah almarhum Andre. Dan besok akan dilakukan pembalseman jenazah Andre. Setelah itu akan dilakukan pemulasaran di tanggal 21, dan jika ada kargo yang masih kosong di tanggal 22, maka jenazah almarhum Andre akan dipulangkan sampai ke rumah duka. Nah, itu deh guys ya, beberapa terkait tentang TKI ya tadi, dan ada juga dari apa tadi yang pertama tuh dari gadis asal Delia ini ya guys ya. Nah, yang meninggal di Kamboja ya, Najwa Alia yang meninggal di Kamboja guys ya. Awalnya tadinya mau interview kerja di bank, ternyata dibawa ke Thailand terus ke Kamboja guys ya. Mungkin kalian punya pendapat apa? Menurut aku ya, komentar aku atau reaction aku tentang terkait berita ini adalah untuk berhati-hati guys ya. Kalau kalian sedang mencari pekerjaan di luar ya, walaupun kalian awalnya tidak mau ke Kamboja ataupun ke Thailand ya, zaman sekarang jangan mudah terpercaya. Kalian harus melihat ya, ketika ada lamaran atau interview kerja, kalian lihatlah lamarannya seperti apa gitu kan, terus perusahaannya seperti apa gitu guys ya. Jangan langsung percaya atau gimana gitu, tapi harus research dulu ya, ini bener nggak ya, terus kalian lihat perusahaannya bener nggak gitu. Jangan sampai ya seperti ini ya kasusnya ya. Nah, ini pelajaran banget buat kita gitu guys. Nah, kalian punya reaction atau komentar apa, bisa tulis di kolom komentar. Terima kasih sudah hadir, dan kita akan bertemu lagi di video selanjutnya. Sehat selalu buat kalian. See you guys.